Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara membeli merpati giring di pasar. Nah, seperti apa videonya? Bagaimana cara memilihnya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja tips membeli merpati giring di pasar. Nakal, Oke teman-teman, video kali ini saya terinspirasi ketika saya lagi main-main ke pasar ya. Ada beberapa penjual ya menawarkan merpatinya kepada saya. Nah itu merpatinya giring. Nah terus dia bilang 2 harian lagi juga giring keras. Terus nanti dia bilang 3 harian lagi, 4 harian lagi dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya nanti kalian itu pasti kecewa. Jadi banyak juga dari teman-teman subscriber LDP yang beli merpati itu baru angkat giringan ya teman-teman. Terus mungkin ya ini juga ada pengalaman saya pribadi. Terus si penjualnya karena ingin menjualkan si merpatinya, jadi biasanya penjual ini tidak bilang kalau merpati tersebut itu sudah habis giringan, atau merpati tersebut si betinanya tidak bertelur dan lain sebagainya. Tetapi pastinya itu si penjual atau pedagang itu 2 harian lagi, 3 harian lagi pasti giring keras. Tetapi banyak dari kalian itu nantinya kecewa teman-teman. Jadi kecewa itu, kok merpati saya nggak giring-giring, bahkan nantinya itu susah digiringkan. Bahkan nanti kalian putus asa, wah ini si penjualnya bohong, ini segala macam. Karena merpati yang giringnya keras ketika kalian beli di pasar itu otomatis harganya jauh lebih mahal ketimbang merpati yang baru angkat giringan. Jadi di sini kalian harus pahami ya, merpati yang memang baru angkat giringan atau merpati yang dalam posisi giring kendor. Jadi ada beberapa faktor teman-teman. Nah untuk biar kalian nggak salah nih ya, saya kasih tipsnya. Perhatikan di hari apa kalian membeli merpati. Nah usahakan kalau kalian membeli merpati di hari Minggu itu biasanya merpatinya itu harusnya itu giring keras, nggak boleh giringnya letai-letoy, nggak boleh angkat giringan teman-teman. Kenapa? Karena di hari Minggu itu merpati biasanya si betinanya itu mengandung. Kalau kalian membeli merpati di hari Minggu, keadaan merpatinya baru angkat giringan, niscaya merpati tersebut itu dalam posisi giring kendor atau siklus giringnya sudah habis teman-teman. Nah terus tips lagi nih teman-teman, kalian ketika membeli merpati usahakan kalian di tempat kalian itu di daerah kalian itu kapan waktu rame teman-teman atau giringan. Biasanya kalau di daerah saya itu ada namanya giringan A dengan giringan B. Nah kalian pilih minggu-minggu ini, kalian mau main seumpama di di giringan A. Nah kalian belinya di hari Minggu, terus di A juga giringan A ataupun sebaliknya giringan B. Nah pastikan merpatinya itu ketika penjual menawarkan itu merpati yang kalian beli atau yang mau kalian beli itu dalam posisi giring keras. Jadi kalian jangan mau diberi atau dikasih ya, biasanya penjual ini menyodorkan merpati yang baru angkat giringan atau giringnya itu jelek. Jangan mau teman-teman. Kenapa? Karena niscaya pasti itu betinanya telat bertelur, pasti betinanya tidak bertelur, pasti giringnya kedepannya juga bakalan jelek. Karena merpati yang giringnya bagus di hari Minggu itu sudah pasti giring keras teman-teman, terkecuali merpatinya sedang bertelur. Jadi hindari seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kalian membeli merpati itu murah. Nanti kata penjualnya ini 2 hari lagi nanti bakalan giring keras, atau 3 hari lagi ini merpatinya giring keras. Nah itu bohong teman-teman. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya suka main-main ke penjual. Ada beberapa penjual yang dia hanya mencari untung, hanya dia itu pengen merpatinya laku saja. Karena saya mengetahui merpati itu sudah habisnya siklus giring dan merpati itu memang baru angkat giringan teman-teman. Jadi pastikan dulu giringnya itu benar-benar keras. Nah bang, kalau
saya sudah terlanjur nih bang punya atau beli merpati itu dalam posisi giring kendor. Nah nggak apa-apa teman-teman. Nah caranya gimana bang agar giring keras? Yang pertama itu usahakan ketika kalian sudah dapat nih terlanjur beli, usahakan si betinanya itu bertelur dulu teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kalian menggiringkannya terus-terusan. Kalian beri jamu hebat pun nanti si merpati ini bakalan susah giringnya teman-teman. Karena kenapa? Karena siklus giringnya itu masih berjalan. Jadi yang namanya merpati ini begini teman-teman. Siklus giring itu yang namanya siklus giring ya. Saya perumpamakan seperti ini. Nah jadi di level seperti ini. Nah dia di hari pertama atau hari Senin setelah cabut telur terus naik sedikit. Nah Selasa naik terus naik. Dan di hari Kamis biasanya sudah berada di tengah-tengah. Nah terus hari berikutnya Jumat naik lagi, Sabtu naik lagi. Dan Minggu naik lagi. Nah seperti itu teman-teman. Nah nanti ketika di hari Senin itu biasanya sudah mulai menurun. Nah seperti ini. Jadi seperti segitiga seperti ini. Itu namanya siklus giring teman-teman. Ini kalau kalian beli di posisi ini mau naik itu bisa giring keras. Atau nanti merpatinya akan giring keras. Tetapi kalau kalian berada di tengah sini ya, seumpama di sini, ini pengen habis nih siklus giringnya sudah di puncak terus menurun. Kalian giringkan nih, nanti ini posisi standar segini ya. Saya umpamakan di sini giring kendor atau siklus giringnya habis. Nah, sebelah sini saya umpamakan itu merpati yang baru angkat giringan. Jadi ketika kalian di sini posisi si merpatinya di sini nih, di hari ini, biasanya ini di hari Senin juga sama, teman-teman. Nah, itu untuk mengetahuinya gimana, Bang? Posisi merpati saya giring kendor atau siklusnya sudah habis. Dia itu stuck teman-teman, giringnya. Kalau dia giringnya bekur terus hari demi hari, dia nggak bakalan berubah, nggak bakalan ada peningkatan. Kalian beri pejantan lain atau kita panas-panasin pun tidak ada perubahan teman-teman. Itu ciri yang pertama, merpati kalian itu sudah habis siklus giringnya. Berbeda dengan merpati yang baru mau kita giringkan. Dia biasanya naik, semakin hari itu semakin meningkat giringnya. Jadi ada perubahan. Semula dia tidak mau hinggap ke betina, hari berikutnya, besoknya dia pasti akan hinggap ke betina. Berikutnya lagi dia pasti bisa diterbangkan. Berikutnya lagi tambah kenceng lagi. Nah, siklus giring ini terjadi itu nggak begitu lama teman-teman. Cuman paling lama itu 5 hari. Biasanya 4 hari teman-teman. Setelah melewati 4 hari, ke 5 hari ini biasanya 5 hari masih giring keras. Nah ke 6 hari itu sudah kendor teman-teman. Jadi kalian jangan membeli merpati di posisi giring kendor ya. Ciri-ciri merpati yang giringnya kendor atau giringnya itu habis. Jadi ketika kalian beli di pasar itu biasanya merpatinya suka bekur teman-teman. Jadi ketika kalian ambil betinanya kan biasanya bisa kita tes, cuman tidak bisa kita terbangkan, hanya dites giringnya saja. Biasanya nih, si kalian pegang merpati betinanya, kalian bekurkan dengan pejantan lain. Nah, kalau merpati ini, si jantan ini tidak merespon, ketika dilepas terus dia bekur, apalagi ngebekurin betina yang lain atau merpati yang lain, karena kan banyak nih di pasar, itu sudah otomatis merpatinya dalam posisi habisnya siklus giring. Jadi, saya ambil contoh seperti ini, teman-teman. Mana ya? Ini aja nih. Oke. Ini sudah bertelur 1 teman-teman. Nah jadi ketika kalian membeli merpati giringan di pasar itu, usahakan ketika betinaan ini kalian taruh di jantan kayak gini. Nah dia itu ngejer ya teman-teman. Tetapi memang pelan seperti ini. Berarti ini pertanda merpati ini dalam masa-masa menggiringkan atau masih dalam siklus giring. Nah, tetapi ketika seperti ini ya, terus si merpati ini pergi ke yang lain itu, biasanya merpati tersebut sudah habis siklus giringnya. Nah, ini merpatinya sedang bertelur. Ini udah pengen habis. Nah, tanda-tandanya seperti ini. Dia itu menghindar ya. Tuh, ini udah pengen habis. Tapi ini udah kelihatan nih, teman-teman tuh. Nah, ketika dibekurin ke ini masih ada respon sedikit, tapi udah mulai kendor. Jadi jangan beli merpati giringnya itu jelek seperti ini. Carilah giringnya yang benar-benar giring keras ya teman-teman. Ketika di pasar. Nah terus hari teman-teman, hari juga menentukan. Kalian pastikan beli itu di hari-hari yang memang kondisi merpatinya giring. Jadi gini gampangannya teman-teman.
Jadi di daerah kalian itu lagi giringan A. Nah, itu otomatis merpatinya sudah pada giring. Nah, kalian cari di pasar. Cari yang benar-benar merpatinya giring. Mau itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau di hari Kamis itu biasanya baru angkat giringan atau giringnya masih jelek. Terus kalian periksa juga betinanya, teman-teman. Betinanya itu ketika di hari Minggu nih ya, bukan di hari Kamis. Biasanya kan kalian ada waktu luangnya itu atau main ke pasarnya di hari-hari Minggu. Nah, perhatikan si betinanya itu dipegang ya, teman-teman. Kalau dipegang itu terasa gemuk. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ciri-ciri betina mau bertelur itu gampang sekali. Kita pencet bagian anusnya itu udah terasa ada telurnya. Nah, kalau merpati yang ada telurnya berarti itu pertanda bagus, teman-teman. Nanti siklus giringnya itu akan berjalan sesuai yang kalian inginkan. Jadi jangan kalian membeli merpati itu mau habis masa giringannya. Kenapa? Karena ketika kalian beli di penjual nih, di penjual lagi giring bagus, setelah kalian bawa pulang itu habis giringnya. Jadi kalian memainkan itu cuma 1 hari. Kebanyakan kalian menyalahkan si para penjual. Wah, saya dibohongin ini. Si penjual ini memakai jamu, memakai doping. Jadi ketika di sana, ketika penjual tersebut menawarkan itu merpatinya bagus-bagus atau giringnya keras. Tetapi ketika di rumah setelah kalian tidak memberi obat atau jamu, tiba-tiba merpatinya giringnya kendor. Itu bukan, teman-teman. Melainkan merpati tersebut habisnya siklus giring. Usahakan merpati betinanya ini bertelur. Jadi kalau udah ada ngandung, kalian beli di penjual, terus betinanya udah ada telurnya, nah itu bagus. Kalian ambil, teman-teman. Nah, terus tips dari saya ya, jangan membeli merpati itu ketika di hari Minggu merpatinya giringnya jelek, teman-teman, atau giringnya itu males-malesan, giringnya itu tidak ngeket ya, teman-teman. Jangan, teman-teman. Jangan percaya dengan penjual. Ah, nanti hari 2 hari kemudian ini pasti giring keras. Jangan, teman-teman. Usahakan jangan. Kenapa? Karena sudah otomatis si betina ini tidak tepat bertelur. Karena merpati yang mau kita mainkan itu wajib si betinanya tepat bertelur di hari bisa Minggu sore, kebanyakan di Senin sore atau di hari Seninnya itu harus bertelur karena untuk memutus siklus giringnya. Jadi di sini sudah paham belum, teman-teman, untuk memilih atau tips memilih merpati yang mau kita beli di pasar agar nanti hasilnya itu kita tidak kecewa. Jadi jangan kalian asal beli merpati giring aja. Apalagi kalian beli di hari Senin atau hari Selasa ya, hari Selasa giringnya keras. Itu patut dicurigai, teman-teman. Karena harusnya di hari-hari tersebut si merpati itu tidak giring, teman-teman. Kalaupun giring itu nggak bagus atau giringnya kendor. Kenapa saya menyarankan harus hari Minggu giringnya keras? Karena agar kalian itu bisa mengikuti permainan yang ada di daerah kalian. Kebanyakan ya di sini hampir semuanya itu sudah rutinitas ya. Jadi di hari Minggu ya sudah ada perlombaan. Jadi kalian percuma lah kalian beli merpati di hari Selasa, Rabu. Nah, giliran hari Kamis merpatinya sudah hilang, udah kendor giringnya. Yang jadi masalah lagi si betinanya tidak bertelur. Waduh, itu masalah berat lagi. Jadi nanti kalian double-double dihadapi merpati yang giringnya jelek. Nah, mungkin segitu aja, teman-teman, tips dari saya cara membeli merpati giring di pasar ya, teman-teman. Jadi kalian jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan percaya dengan si penjualnya. Terkecuali pedagangnya ini sudah langganan kalian atau pedagang tersebut sudah mendapatkan banyak komentar positif dari beberapa pembeli. Nah, di penjual ini bagus nih merpatinya, baru kalian bisa beli di tempat tersebut. Jadi kalian harus hati-hati dalam membeli merpati karena ini banyak sekali yang komen di saya, banyak sekali yang nge-DM di saya baru beli terus 1 hari udah nggak giring, baru beli terus nelur, Bang. Nah, bagus kalau nelur, bagus, teman-teman. Tetapi yang jadi masalah ini baru belinya giring, kan lumayan mahal nih harganya. Terus baru dimainkan 1 hari, merpatinya sudah nggak giring. Nah, itu posisinya ada dalam kondisi siklus giringnya sudah habis, teman-teman. Jadi ketika merpati tersebut dalam masa puncak, terus si betinanya ini tidak bertelur, kalian beli, terus dibawa ke rumah, terus tidak bertelur,
ya nanti kesananya nggak bakalan giring teman-teman. Kalian giringkan gimana pun nggak bakalan giring, terkecuali kalian sudah menonton video saya cara mengatasi merpati giring kendor. Jadi kalian tinggal tonton saja video saya cara mengatasi merpati giring kendor, itu insya Allah bisa diatasi ya teman-teman. Jadi caranya berbeda, jadi jangan kalian menggiringkan merpati dalam posisi giring kendor. Jadi ada caranya lagi, caranya berbeda teman-teman. Itu sudah saya buatin videonya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tip dari saya cara membeli merpati giring di pasar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.